Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini saya akan coba bahas tentang tugas teman-teman semua. Mungkin sudah dikasih tahu juga ya sebelumnya tugasnya nomor berapa, nanti dikumpul pas UTS. Nah, di sini akan dibahas itu yang pertama adalah problem section nomor 25. Di sini akan saya bahas soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini pada gambar 25 strip 29. Nah, find the equivalent, temukan capacitance of the combination. Diminta untuk menentukan kapasitansi penggantinya atau total kombinasinya itu berapa. Nah, jika diketahui C1 itu 10 mikrofarad, C2 itu 5 mikrofarad, dan C3 itu 4 mikrofarad. Nah, di sini untuk kapasitor berarti kita harus tahu dulu nih bahwa untuk menghitung kapasitor secara seri itu kita bisa secara paralel itu kita bisa jumlahkan aja. Nah, berarti untuk rangkaian pengganti di C1 C2 karena dia paralel ya, teman-teman. Ini paralel. Berarti C paralel untuk C1 C2 itu C1 plus C2 langsung. Berarti C1-nya tadi adalah 10 mikrofarad. Kemudian ditambah dengan 5 mikrofarad. Dan hasilnya adalah 15 mikrofarad. Nah, gambar ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi lebih kurang di sini hanya ada C1 ini sebagai CP. Berarti C2 ini udah nggak ada karena kita udah ganti dengan kapasitor pengganti atau yang kita sebut sebagai CP. Nah, sehingga ini akan menjadi seri antara C3 dengan CP. Nah, di soal ini kita diminta untuk menghitung C seri dari semuanya ini, dari semua rangkaian yang ada. Nah, untuk C seri ini kita bisa gunakan rumus bahwa 1 per C seri itu akan sama dengan 1 per C paralel yang sebelumnya kita dapatkan dijumlahkan dengan 1 per C3 yang tadi juga yang ada di soal di sini yang ini. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti 1 per 15, ini satunya mikrofarad semua ya teman-teman. Ditambah dengan 1 per C3. C3 itu tadi yang 4 mikrofarad. Nah, kita bisa samakan penyebutnya menjadi 60. Ini berarti 4 plus 15. Sehingga ini akan sama dengan 19 per 60. Ini adalah nilai untuk 1 per CS. Berarti kalau kita mau ngitung CS sama dengan 60 per 19, satuannya mikrofarad. Nah, CS ini 60 bagi 19 kalau kita hitung itu akan sama dengan 3,157 mikrofarad atau kalau mau 2 digit juga boleh 3,16 mikrofarad. Lebih kurang itu pembahasan untuk soal nomor 1, teman-teman. Nah, sekarang kita coba bahas untuk pembahasan soal yang kedua, yaitu soal problem section 25 juga. Tapi ini untuk yang soal nomor 33. Nah, soal nomor 33 ini dikasih tahu bahwa sebuah charge muatan dia itu terisolasi di dalam sebuah bola metal dengan diameternya itu 10 cm. Has a potential of, jadi punya potensialnya itu adalah 8000 volt, yang mana dia itu akan mendekati 0 saat tak hingga. Nah, otomatis semakin jauh dia akan semakin mengecil gitu ya, dan 0 akan yang nilainya 0 saat tak hingga. Nah, calculate the energy density, kita diminta untuk menghitung energy density-nya. Berarti ini lebih kurang kita diminta untuk menghitung U-nya. Nah, U-nya di sini nanti kita lanjutkan dulu di soalnya. In the electrical file, nah near the surface of the sphere, di permukaan sphere bolanya. Nah, di sini kita punya 2 rumus yang harus kita tahu dulu, baru kita bisa menentukan berapa sih besar energi density-nya. Nah, yang pertama, energi density itu kita bisa hitung menggunakan rumus 1 per 2 epsilon 0 dikali dengan E. E ini adalah medan listrik. Nah, medan listrik ini kalau kita, ya teman-teman pasti sudah tahu ya, bahwa medan listrik ini rumusnya adalah Q per A ya teman-teman, Q per epsilon dikali A. Atau kalau kita di soal ini karena dia berbentuk sphere,
Berarti luas permukaan bolanya kita bisa hitung menggunakan Q per 4Pi dikali dengan R kuadrat. Yaitu jadi bolanya dikali dengan epsilon 0 tadi. Nah, atau ini juga kita bisa gunakan rumus bahwa muatan itu, medan file itu sama dengan V per R. Nanti yang penting itu sebenarnya adalah yang ini untuk penyelesaian energy density. Nah, E di sini ini E kuadrat ya, sorry teman-teman, ini E kuadrat. Nah, kalau kita substitusikan kita punya setengah epsilon 0 dikali dengan V per R kita kuadratkan. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Nah, untuk epsilon 0 itu nilainya adalah 8,85 ya teman-teman. Berarti ini setengah dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nah, karena dia epsilon ini satuannya adalah C kuadrat per M kuadrat. M dikali M kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita kan belum substitusi nih untuk V dan R-nya. Di soal juga dikasih tahu bahwa V-nya itu adalah 8.000 dan diameternya ini 10. Berarti kalau kita rubah ini 5 cm ya teman-teman untuk jari-jarinya. R-nya 5 cm. Kalau kita rubah ke meter, karena kita kan dalam fisika harus dalam SI semua. Berarti kita harus mengubah 5 cm menjadi meter, itu 0,05 meter. Nah, ini nanti akan kita substitusikan ke soal. Dikali dengan 8.000 per 0,05. Nah, ini yang nanti kita kuadratkan. Nah, kalau teman-teman hitung, ini diizinkan ya. Oh ya, kalau teman-teman hitung, ini pakai kalkulator. Pakai kalkulator, kita akan dapati hasil lebih kurang 0,11 Joule per meter pangkat 3. Ini kira-kira solusi untuk soal nomor 33, teman-teman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait soal, boleh langsung ditanya aja ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Nomor 8 ini adalah soal untuk problem section 26. Nah, problem section 26 ini, soal nomor 8-nya, yaitu a small but measurable current. Jadi diketahui arus listrik, dia itu punya nilai 1,2 kali 10 pangkat minus 10 ampere exist in the copper. Jadi dia itu ada di sebuah kawat tembaga. Diameter, dia punya diameter 2,5 mm. The number of charge per unit volume is, jadi dikatakan bahwa dalam satu unit volume itu jumlah muatannya adalah 8,49 kali 10 pangkat 28 meter pangkat 3. Berarti meter pangkat min 3. Berarti satu unit volumenya itu adalah dalam meter kubik minus kubik ya, atau minus min 3. Nah, di sini kita diminta untuk assuming the current is the uniform. Jadi kita let's say bahwa current is uniform. Jadi dia itu sama atau uniform. Nah, calculate kita diminta untuk menentukan current density. Jadi current density sama yang B, electron drift speed. Nah, yang pertama kita hitung dulu nih untuk yang current density. Nah, magnitude of the current density ini kita bisa hitung untuk yang current density. Nah, current density ini kita bisa hitung, ini simbolnya J ya teman-teman, ini J. Kalau untuk electron drift speed otomatis kan speednya ya, berarti V untuk driftnya. Nah, J ini kita bisa hitung menggunakan rumus kuat arus dibagi dengan A atau luas. Nah, berarti I-nya ini kita tahu nih, I luasnya itu karena dia dikawat, otomatis luas penampangnya itu nanti kita bisa hitung menggunakan rumus V D kuadrat per 4. Atau kalau mau pakai VR kuadrat itu juga boleh ya teman-teman, sama aja. Nah, I-nya, atau ini kalau kita rubah dulu karena dia per 4. Nah, ini kan kalau kita hitung matematika, ini sama aja ya teman-teman. Jadi kayak I dibagi dengan V D kuadrat per 4. Ini sama dengan I dikali 4 per V D kuadrat. Ini akan sama dengan 4I per V D kuadrat. Gitu ya teman-teman. Tadi kita nemunya 4I per V D kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kalau kita substitusikan lagi semua yang diketahui pada soal, dimulai dari 4, I-nya tadi adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 10 ampere. Nah, sedangkan untuk yang P itu udah tahu semua ya teman-teman, 3,14 atau 22/7 dikali dengan D. Diameternya 2,5 mm. Nah, seperti biasa,
Seperti biasa, dia harus kita ubah dulu jadi meter. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini kita kuadratkan. Nah, kalau teman-teman hitung, nanti teman-teman akan dapat hasilnya lebih kurang 2,4 dikali 10 pangkat minus 5 ampere per meter persegi. Ini untuk jawaban yang A. Untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan elektron drift speed. Nah, berarti seperti yang tadi, kita diminta untuk menentukan V untuk driftnya. Nah, rumus untuk V drift ini kita akan membagi antara current density-nya tadi, current density dibagi dengan banyak elektron dikali dengan nilai elektron itu sendiri. Nah, tadi J-nya kita udah nemu nih segini, yaitu 2,4 kali 10 pangkat minus 5. Dibagi dengan N. N-nya ini dikasih tahu bahwa the number of charge carries per unit volume is 8,49. Kita tulis 8,49 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 28. Dikali lagi dengan muatan elektron. Muatan elektron itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita akan dapati hasil nanti. Teman-teman bisa hitung pakai kalkulator ya untuk validasi. Atau mau manual juga boleh. Hasilnya nanti lebih kurang 1,8 dikali 10 pangkat minus 15 meter per second. Karena dia yang ditanya adalah electron drift speed. Berarti kecepatannya berapa gitu ya. Nah, lebih kurang itu untuk pembahasan 3 soal teman-teman. Tadi ada soal nomor 11. Itu di problem section 25. 33 problem section 25 juga. Dan soal nomor 8 untuk problem section 26. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dan teman-teman misalkan kebingungan untuk penyelesaiannya atau dari penulisan ini, teman-teman boleh langsung chat aja, langsung WhatsApp juga boleh. Atau kalau misalkan mau ngechat di grup itu juga bagus. Jadi nanti sama-sama tahu ya dari teman-teman yang lainnya. Nah, lebih kurang itu dulu teman-teman. Thank you untuk perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah ujian tengah semester.